Roh Kudus pakai orang-orang dengan memakai kebajikan mereka. Dia sempurnakan dan ubah kekurangan mereka. Kalau kau curahkan hatimu dan tenang di hadapan Tuhan, kau kan memenuhi syarat untuk dipakai Roh Kudus. Kau kan terima pencerahan, kau kan menerima terang. Roh Kudus akan melengkapi semua kekuranganmu. Saat Roh Kudus menerangi, manusia tak dibuat negatif, tapi dibuat makin baik. Tak lagi hidup oleh kelemahannya, kehidupannya terus tumbuh, berupaya penuhi kehendak Tuhan. Itu tanda dia telah peroleh kehadiran Roh Kudus. Saat kau beri hati ke Tuhan, kau masuki tingkat lebih tinggi. Kau kan punya banyak wawasan tentang kelemahan dan kekuranganmu. Kau akan lebih berhasrat menggenapkan kehendak Tuhan. Kau kan aktif terlibat, maka kau orang yang tepat. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Hidup di dunia ini, kita mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan. Tubuh kita di bumi ini penuh dengan pencobaan-pencobaan. Lahir dan bertumbuh, suka dan duka, sakit dan sehat, keberuntungan dan kerugian, bekerja atau menikmati pekerjaan, bahagia dan lelah, tua atau sakit, bahkan pada kematian. Tetapi jangan melupakan satu hal, semua hidup kita tidak dikontrol oleh keberuntungan dan kebetulan dan nasib atau usaha kita sendiri, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan semuanya itu untuk kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan. Keyakinan orang percaya akan kebahagiaan di masa depan, bahwa Allah lah yang telah mempersiapkan semua hal untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang beriman berharap akan tubuh kebangkitan, yakni tubuh kemuliaan yang akan diterima pada hari kedatangan Kristus. Itulah rancangan Allah bagi orang yang percaya kepadanya, dan penggenapan rencana itu yang secara serius kita imani dan harapkan. Semua orang yang ditentukan untuk sorga di masa depan dibentuk dan dipersiapkan oleh Allah.
Allah lah yang telah mempersiapkan kita untuk itu. Sebab tidak ada yang lain selain dari kuasa ilahi yang dapat membuat jiwa turut ambil bagian dalam sifat yang ilahi. Tidak ada tangan yang lain selain tangan Allah yang dapat mempersiapkan kita untuk layak menerima sorga Tuhan. Allah juga yang memberikan jaminan rohani, memberi keyakinan, sebab jaminan adalah bagian dari bayaran, dan jaminan itu memastikan bayaran penuh. Segala anugerah dan penghiburan roh saat ini merupakan jaminan dari anugerah dan penghiburan yang kekal. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan jiwa kita bagi sorga, dan persiapan hati itu berasal dari Tuhan. Kehendak Tuhan makin nyata. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Paulus memberi sebuah jaminan bahwa Allah berkarya di dalam dirinya. Meski ia sedang dalam keadaan susah, maka di dalam segala keadaan, Paulus selalu berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah, terutama karena kesadaran bahwa suatu saat semua orang akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Di dalam penderitaannya, Paulus mengalami banyak berkat rohani. Ia belajar mengandalkan kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani. Ia juga makin memusatkan perhatian pada harapan surgawi, bukan pada kegemaran dunia. Sementara menanti penggenapan janji itu, ia sudah mengalami uang mukanya dalam bentuk kuasa roh. Dengan demikian, ia belajar hidup dan melayani dengan iman, bukan dalam penglihatan. Ia tahu rumah kekal adalah sorga, bukan dunia yang menuju kebinasaan. Oleh karena itu, kita pun harus sadar bahwa Allah yang justru mempersiapkan bagi kita karunia roh yang menjamin kehidupan kita untuk kemuliaan yang kekal. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas. Roh Kudus menerangi, manusia tak dibuat negatif, tapi dibuat makin baik, tak lagi hidup oleh kelemahannya. Kehidupannya terus tumbuh, upaya penuhi kehendak Tuhan. Itu tanda dia telah peroleh kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh